どうしたもう終わりか Yuk nakama, akhirnya spoiler yang kita tunggu-tunggu keluar. Di sini kita akan membacakan spoiler singkat terbaru dari spoiler 1159. Langsung saja kita bacakan spoiler singkatnya. One Piece chapter 1159, spoiler singkat dengan judul Pulau Takdir. Saki diculik di Hashinosu dan berita itu mengguncang seluruh dunia. 38 tahun lalu, Garling kembali ke God Valley dan menyerang Ibu Seng dan Semrock karena dia ingin membawa anak-anak itu ke Tanah Suci Marizoa. Dragon juga ada di God Valley. Saat itu dia masih prajurit marinir biasa. Kuma, Ginny, dan Ivankov pergi ke God Valley dengan kapal budak. Morgan Muda membocorkan informasi God Valley ke Pulau Bajak Laut. Wah, ini menarik banget ya. Jadi yang pertama diketahui bahwa Saki itu diculik ini anime multiverse itu ya pernah berspekulasi bahwa jangan-jangan insiden God Valley itu hadiah utamanya adalah Saki. Kita kan cuma bercanda doang ya. Kita cuma kayak berandai-andai sedikit bercanda chill aja gitu kan. Siapa sangka ternyata kejadian ya bahwa harta karun utama yang diperebutkan di God Valley adalah Saki. Ini benar-benar Oda Sensei ini mendengarkan jokes-jokes para fansnya ya, para nakama ya. Nah, yang jadi menarik dalam spoiler tambahan diketahui bahwa yang menculik Saki adalah Wang Zi. Sampai-sampai Wang Zi itu membunuh temannya sendiri yaitu Don Marlon ya. Jadi sebelumnya kita sudah di-spill bahwa dalam bajak laut Rocks itu ada pengkhianat dan pengkhianat yang dimaksud adalah Wang Zi. Kala itu Wang Zi sudah bernegosiasi dengan pihak pemerintah dunia dan dijanjikan sejumlah uang jika Wang Zi menculik Saki. Nah, ini sangat-sangat apa ya? Jadi bisa jadi alasan Roger Pirate datang ke God Valley itu memang ingin menyelamatkan Saki ya. Karena Roger ini kan sangat peduli banget sama Saki, apalagi Saki ini kan orang yang dia cintai ya. Bahkan mendengar Saki sakit aja, Roger itu sampai jauh-jauh ke Hashinosu menjenguk ke barnya Saki ya. Nah, kita lanjut ke ini lagi. Di momen itu juga ternyata Garling datang ke God Valley dan memang Garling ini bangke banget ya. Typical Tenryubito anjir. Dimana Garling itu setelah pada spoiler sebelumnya Garling mengetahui ada dua bayi kembar berambut merah ya, dimana hal itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Nah, akhirnya setelah 2 tahun kemudian Garling datang lagi dan bertujuan untuk membawa dua bayi kembar itu dengan cara membunuh ibunya ya. Ini benar-benar sadis banget anjir di kejadian ini ya. Jadi emang ingin merekrut si bayi itu ya mungkin karena Garing tahu bahwa ada sumber kekuatan tersembunyi dari dua bayi kembar Seng dan Semprok ini ya. Sehingga nantinya akan dijadikan sebagai Holy Knight ya. Masuk menjadi penjaga kuatnya Marijoa ya. Nah, di momen itu juga kita diperlihatkan ada Dragon. Nah, ini baru gue gak sabar ngebaca spoiler lengkapnya. Kenapa? Karena disinilah momen Monkey D. Dragon dapat panggung, guys. Akhirnya ya, setelah semua karakter-karakter kuat sudah di-spill apa ya flashbacknya, tinggal Monkey D. Dragon doang. Dan di momen chapter 1159 itu, ini MVP-nya harusnya Dragon sih. Karena Dragon itu memang memiliki andil yang cukup besar ya di dalam spoiler terbaru kita ini. Nah, di sini juga ternyata kejadian itu, penculikan Sakuyaku atau Saki ini dibocorkan oleh Morgan ya. Dan menyampaikan informasi penting itu ke Pulau Bajak Laut, di mana kita tahu Pulau Bajak Laut itu adalah Hashinosu ya. Nah, mungkin di sini Rox juga mengetahui kabar tentang penculikan Saki dan juga kabar tentang God Valley ini ya. Makanya semua pihak itu datang. Ada Rox yang datang, ada Roger yang datang, dan banyak alasan kenapa mereka datang karena di God Valley itu benar-benar chaos banget ya.
Dari mulai Saki, dari mulai Shang, dari mulai ada Monkey D. Dragon, dari mulai ada beberapa buah iblis yang ternyata ada di Pulau God Valley, semuanya ada di God Valley. Nah, kita lanjut ke poin spoiler berikutnya. Sebek bertemu kembali dengan Harald dalam perjalanannya ke God Valley. Sebek memberitahu alasan dia ingin pergi ke sana karena takut dengan keselamatan keluarganya. Sebek sudah mengirim Tis dan ibunya ke tanah asalnya, yaitu God Valley. Nama asli Rox adalah Devi di Sebek dan dia berasal dari klan Devi yang hidup secara rahasia. Nenek moyangnya adalah Devi D. Jones. Rox dan Harald bertarung, tetapi Harald dengan sengaja kalah agar Rox bisa melanjutkan perjalanannya. Wah, ini keren banget anjir. Bener-bener ya. Ketika di spoiler sebelumnya, di chapter sebelumnya, Rox itu sudah men-spill ya kepada Im Sama bahwa dia adalah fans dari Davy Jones. Kita pun berandai-andai atau berasumsi ya, siapakah sosok Davy Jones ini? Dan ternyata Davy Jones adalah leluhurnya Sebek. Tidak cukup sampai di situ, bahkan nama asli dari Rox di Sebek itu sendiri adalah Devi di Sebek. Wah, ini keren banget sih, guys. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Teach juga berasal dari marga Devi ya, atau Devi di Teach. Wah, ini keren banget sih anjir. Ada spekulasi yang menarik ya, bahwa kita ketahui bahwa Teach atau Kurohige ini memiliki 3 jiwa dalam satu tubuh ya kan. Nah, 3 jiwa ini ternyata yang pertama itu Teach itu sendiri, yang kedua itu ada bapaknya Devi di Sebek, yang ketiga itu ada leluhurnya yaitu Devi di Jones. Nah, gue penasaran ya, apakah 3 jiwa dalam satu tubuh ini itu adalah kekuatan buah iblis, guys? Karena kalau kalian menonton film ini ya, Pirates of the Caribbean ya, itu kan jantungnya Davy Jones itu kan bisa dipindah-pindahin anjir. Kayak bisa apa ya, keluar dari tubuh aslinya itu. Nah, apakah 3 jiwa ini itu manipulasi sampai-sampai masuk semua ke dalam tubuhnya Teach, sehingga Teach ini kan punya 3 kepribadian. Nah, gue jadi kepikiran ya, kenapa Teach muda itu tahu ambisi tentang buah iblis ini apa, Yami Yami Nomi, ambisi tentang menguasai dunia, ambisi tentang Hashinosu, mengumpulkan kru di mana dia memburu buah iblis dan semua krunya memakan buah iblis. Itu kan informasi yang sebelumnya kita dapat dari ambisi sang ayah yang tidak terpenuhi ya. Apa jangan-jangan itu bukan informasi yang dikasih tahu oleh orang lain, atau bukan informasi yang dibaca oleh Teach, melainkan memang ada jiwa dari Rox di Sebek ini yang ada di dalam tubuhnya Teach. Wah, ini bakal keren banget ya. Karena seperti yang kita tahu ketika Teach mengatakan bahwa mimpi seorang pria tidak akan pernah mati, dan di spill dari Zoro dan juga Luffy yang mengatakan bahwa itu bukan dia, tetapi mereka. Ini mengisyaratkan bahwa Teach itu aslinya bukan satu orang anjir. Dan kita jadi tahu kalau kampung halaman dari Teach dan juga ibunya itu ternyata di God Valley ya. Jadi emang bener-bener God Valley itu kampung halaman orang-orang kuat. Seperti Shang dan Shamrock juga dengan Teach ya. Ini bener-bener keren banget sampai kita diperlihatkan ketika Rox di Sebek menuju God Valley itu kan sempat dihalangi oleh Harald ya. Bahkan pertarungan sempat terjadi di antara keduanya, tetapi Harald sengaja kalah agar membiarkan Rox bisa meneruskan perjalanannya ke God Valley ya. Ini benar-benar poin yang sangat-sangat penting banget ya. Jadi di God Valley itu pertama alasan Roger Pirate itu ingin menyelamatkan Saki yang ditawan di God Valley. Nah, kalau alasan dari Rox di Sebek sendiri ternyata itu bukan karena ambisi menguasai dunianya ya, tetapi lebih ke menyelamatkan anak dan juga istrinya. Nah, di sini ada yang menarik, guys. Jadi Rox di Sebek itu tidak memberitahukan tentang keluarganya kepada kru-krunya ya. Mungkin hanya Big Mom yang tahu kalau dia sudah punya cewek atau istri ya. Tapi tidak diketahui bahwa dia punya anak. Nah, yang tahu justru cuma Harald ya.
Jadi Rock Disebek itu menceritakan bahwa dia sudah punya istri dan juga punya anak itu hanya kepada Harald, guys. Ini bener-bener persahabatannya tuh erat banget antara Rox dan juga Harald ya. Nah, benar gue baca lagi tadi poinnya sampai mana ibunya. Nah, nama aslinya sudah. Nah, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya ya. Di akhir bab, turnamen God Valley dimulai. Shaki menjadi hadiah terbesar dari turnamen itu. Kittich dan ibunya juga terungkap sebagai budak untuk turnamen. Dragon menemukan Ibu Sheng dan Shamrock dalam keadaan sekarat. Dan dia memohon agar Dragon menyelamatkan anak-anaknya. Wah, berarti bener-bener ini banget ya. Berarti di sini titik beratnya itu asal-usul nama asli Rox dan juga Teach ya. Di sini bayangin ya, Shaki menjadi hadiah utama di God Valley itu kayak sengaja memancing ya supaya Roger Pirate itu datang ya kan. Nah, seperti di sini Dragon itu memiliki andil yang besar. Makanya gue bilang bahwa chapter 1159 itu memang panggungnya Dragon karena Dragon itu akan berkontribusi besar. Pertama, dia menyelamatkan bayi Sheng dan juga Shamrock ya. Nah, yang gue tahu sejauh ini Dragon itu kayak sengaja menitipkan bayi Sheng dalam peti dan mengamankannya di Oro Jackson ya. Karena Dragon berpikir bahwa kapal yang paling aman itu ya Roger karena dijaga sama Roger itu sendiri ya kan. Nah, ini menjawab spekulasi-spekulasi liar. Kenapa kok ketika Garling mengetahui bahwa dua bayi kembar itu aset yang berharga, kenapa kok Sheng sampai dibiarkan ada di Oro Jackson ya? Dan ternyata itu adalah ulah atau tindakan dari Monkey D. Dragon dengan tujuan menyelamatkan bayi Sheng ya. Nah, yang belum diketahui adalah kenapa Shamrock itu tetap dibawa oleh Garling ya. Itu tetap sampai ke Marijoa dan akhirnya didoktrin, dicuci otak dan mungkin Shamrock itu berpikir bahwa dia memang Tenryubito dan mungkin saja memang ya Shamrock itu tidak mengetahui asal usulnya, tidak mengetahui bahwa sosok yang menghabisi ibunya itu adalah Garling, sosok paling dekat dengan dirinya di Marijoa. Ini epic banget sih. Nah, yang gue dengar-dengar ya banyak spekulasi yang menarik ya. Mungkin ini bukan fakta yang valid ya, tetapi masih sebatas spekulasi bahwa di momen itu juga di God Valley itu juga Monkey D. Dragon ini berhasil mengumpulkan beberapa buah iblis legendaris ya. Di antaranya buah iblis yang dia makan sendiri dan ada beberapanya lagi yaitu ada Hie Hie Nomi, Magu Magu Nomi dan juga Pika Pika Nomi. Di mana buah iblis itu ketika itu kan Dragon masih seorang marinir ya. Nah, buah iblis itu diserahkan ke pemerintah dunia, marinir ke angkatan laut. Nah, terus dimakan oleh Akainu, Aokiji dan juga Kijaru. Itu masih spekulasi ya, belum fakta yang valid belum ya. Tetapi ini sangat menarik sih. Jadi semoga saja kita akan diketahui, semoga Oda Sensei akan memvalidasi buah iblis apa yang dimakan oleh Monkey D. Dragon. Apakah spekulasi bahwa buah iblis itu bertipe mythical Zoan dengan kekuatan elemen angin? Ya, semoga aja kita akan diperlihatkan ya. Nah, yang bikin penasaran adalah apakah setelah kejadian di God Valley itu dan akhirnya Dragon itu menyaksikan kebusukan dari pemerintah dunia, kekejaman dari pemerintah dunia, dan itulah mengapa Dragon akhirnya memutuskan untuk keluar dari angkatan laut. Semoga saja di full spoilernya atau di chapter berikutnya itu ditunjukkan semua hal tentang Monkey D. Dragon agar tidak menyisakan tanda tanya besar ya bagi kita semua ya. Wah, ini keren banget sih. So, ada beberapa lagi sudah kita bahas semua. Teach dan ibunya juga ada di situ sebagai budak ya. Ini gimana gimana Roxy Sebek nggak ngamuk di God Valley ya. Sedangkan tujuannya itu emang dari awal menyelamatkan istri dan juga anaknya. Di momen ini gue jujur ya sangat-sangat respect kepada Rox ya. Bahwa Rox ini meskipun dia terkenal bengis ya, tetapi dia tetap family man. Dia tetap mengabaikan impiannya menjadi penguasa dunia dan lebih memprioritaskan menyelamatkan keluarganya sendiri. Wah, big respect untuk Rock di Sebex.
For your information, minggu depan tidak libur. Nah, nantikan konten dari Soul Comic mengenai spoiler lengkap ya. Semoga saja spoiler lengkap ini antara besok atau lusanya lagi bisa ada ya. Gue penasaran banget karena penjelasan lebih lengkapnya yaitu ada di spoiler lengkapnya ya. So, demikian saja pembahasan tentang spoiler singkat chapter 1159 ya. Dimana ini benar-benar absolute cinema ya. Gue benar-benar keren banget nih. Wah, tapi jangan-jangan One Piece ini memang sudah mendekati final saganya ya. So, buat kalian yang punya pertanyaan, opini, spekulasi, atau teori kalian sendiri yang menarik untuk dibahas, kalian boleh drop di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.